Sebelum menjadi desa yang dihuni orang, dahulu kala desa Sumbang ini merupakan hutan belantara yang angker dan dihuni oleh para makhluk halus yang suka mengganggu manusia, dan dikenal sebagai hutan Karanggading. Karena hutan ini akan dibuat pemukiman baru, maka diundanglah orang-orang sakti yang mampu menolak bala dan menyingkirkan penghuni hutan, yaitu makhluk halus yang ada di hutan Karanggading ini. Orang sakti ini dikenal sebagai panumbal atau penolak bala, yaitu orang yang mampu memindahkan para makhluk halus penghuni hutan yang dipindahkan ke arah tenggara desa Sumbang Said ini, yaitu di Gerumbul Jompo yang berbatasan dengan desa Karangturi. Konon, yang punya cerita makhluk halus ini tidak boleh pergi ke arah barat Gerumbul Jompo sampai ke Gerumbul Panariban. Gerumbul Panariban ini berasal dari kata penaruban atau tarub yang memiliki arti batas. Dan desa sebagai batas ini dijaga oleh orang sakti yang sering disebut dengan Kiai Syarif, yang kelak dikenal sebagai Gerumbul Panariban atau Nariban. Karena para makhluk harus sudah dipindahkan, maka hutan Karanggading dibabat sebagai pemukiman yang aman dari gangguan makhluk halus dan tumbuh menjadi desa besar yang makmur dan aman. Dan desa ini disebut sebagai Desa Sumbang, yang artinya desa yang dihuni oleh orang-orang yang dengan ikhlas menyumbang baik harta, benda, maupun pikiran untuk menuju kebaikan dan kebesaran desa tanpa harus menghitung apa yang akan diterima dari desanya kelak. Namun, penutur lisan yang lain menyebutkan bahwa sebutan Sumbang berasal dari wilayah Pasir Luhur atau Karanglewas yang pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, yaitu para murid dari Syekh Mahdum Wali yang ditugaskan menyebarkan agama Islam ke arah timur dari Pasir Luhur, yaitu Kiai Panumbang, Kiai Ageng dan Eyang Tirtakrama yang pada saat awal bermukim dan membuat padukuhan baru itu kelak kemudian hari dikenal sebagai Padukuhan Sumbang, yang artinya desa yang dihuni oleh Kiai Panumbang yang makamnya juga ada di pemakaman umum Desa Sumbang. Di bawah pohon besar dan makamnya di tretes batu yang khas seperti pemakaman tua di desa-desa lain yang sering disebut sebagai makam dawa. Karena memang bentuknya yang lebar dan panjang dengan paes batu, makam ini dikeramatkan sampai sekarang dan banyak yang datang ke pemakaman meminta berkah dengan dibuktikan dengan bekas kemenyan yang dibakar yang sudah cukup besar.